Perkenalkan, nama saya Petra Yulita dengan NIM A1E11909. Di sini, saya akan mereview tugas saya dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir dengan mata kuliah Manajemen Konseling Sekolah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dr. Randus Akmal Sutja MPD dan Bapak Apan Yusra SPD MPD. Yang pertama, prosedur dasar program bimbingan dan konseling komprehensif. Penyusunan program BK komprehensif terdapat 4 bagian. 1. Mengkaji kebijakan dan produk hukum yang relevan. 2. Menganalisis harapan dan kondisi sekolah. 3. Menganalisis karakteristik dan kebutuhan siswa. 4. Menganalisis program pelaksanaan, hasil, dukungan, serta faktor-faktor penghambat program sebelumnya. Yang kedua, analisis SWOT. 1. Pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau kesempatan, dan threat ancaman. Analisis SWOT adalah analisis yang berdasarkan pada anggapan bahwa suatu strategi yang efektif berasal dari daya internal atau strength dan weakness, dan eksternal, opportunity dan threat. Keuntungan dari analisis SWOT adalah menghubungkan faktor internal dan eksternal untuk merangsang strategi baru. Oleh karena itu, perencanaan yang berdasarkan pada sumber daya dan kompetensi dapat memperkaya analisis SWOT dengan mengembangkan perspektif internal, atau DISON 2002. 2. Analisis kebutuhan. A. Pengertian analisis kebutuhan bimbingan konseling, yaitu analisis kebutuhan merupakan kegiatan untuk mengumpul informasi yang mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat atau kesenjangan proses pelayanan untuk menetapkan media yang tepat dan relevan dalam mencapai tujuan pelayanan atau goals dan objektif yang mengarah pada pencapaian tugas perkembangan. Analisis kebutuhan konseling dilakukan sebelum suatu program pelayanan bimbingan dan konseling dirancang dan dikembangkan. Pada prinsipnya, tujuan analisis kebutuhan adalah untuk mengidentifikasi topik dan media pelayanan yang tetap dan relevan. 3. Perencanaan program. A. Bidang layanan. Bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan mencangkup 4 bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. 1. Bimbingan dan konseling pribadi untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab tentang perkembangan aspek pribadinya, sehingga dapat mencapai perkembangan pribadi yang optimal dan mencapai kemandirian, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan dalam kehidupannya. 2. Bimbingan dan konseling sosial untuk memahami lingkungan dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif. Terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya, mampu menyesuaikan diri dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan sosialnya sehingga mencapai kebahagiaan dan kebermaknaan dalam kehidupannya. 3. Bimbingan dan konseling belajar adalah mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, terampil merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar teratur, dan mencapai hasil belajar secara optimal, sehingga dapat mencapai kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupannya. 4. Bimbingan dan konseling karir untuk memahami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional dan realistis berdasar informasi potensi diri dan melihat kesempatan yang tersedia di lingkungan hidupnya untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. B. Rencana operasional atau action plan. Rencana kegiatan atau action plans diperlukan untuk menjamin peluncuran program bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Rencana kegiatan adalah uraian detail dari program yang menggambarkan struktur isi program, baik kegiatan di sekolah atau madrasah maupun di luar sekolah atau madrasah, untuk memfasilitasi peserta didik mencapai tugas perkembangan. Untuk memfasilitasi peserta didik mencapai tugas perkembangan atau kompetensi tertentu, rencana kegiatan bimbingan dan konseling terdiri dari beberapa komponen, yaitu bidang layanan, tujuan layanan, komponen layanan, strategi layanan, keberhasilan, materi, metode, alat atau media, evaluasi, ekuivalensi.
Yang keempat, pengembangan tema atau topik. Tema ini merupakan rincian lanjut dari kegiatan yang sudah diidentifikasikan yang terkait dengan tugas-tugas perkembangan. Tema secara spesifik dirumuskan dalam bentuk materi untuk setiap komponen program. Tema atau topik merupakan rincian lanjut dari identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseli dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Setelah tema atau topik dikembangkan, kegiatan berikutnya adalah menyusun rencana perencanaan layanan bimbingan dan konseling yang menuangkan materi dan disajikan mempergunakan beragam metode, teknik, dan media bimbingan bersifat informasi dan orientasi. Yang kelima, sarana prasarana. 1. Ruangan bimbingan dan konseling. Ruangan bimbingan dan konseling merupakan salah satu sarana penting yang turut mempengaruhi keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah. 2. Fasilitas lain. Selain ruangan, fasilitas lain diperlukan untuk penyelenggaraan bimbingan dan konseling antara lain: A. Dokumen program bimbingan dan konseling atau buku program tahunan, buku program semesteran, buku kasus, dan buku harian. B. Instrumen pengumpulan data dan kelengkapan administrasi. Yang keenam, anggaran. Rencana anggaran untuk mendukung implementasi program dinyatakan secara cermat, rasional, dan realistik. Perencanaan anggaran merupakan komponen penting dari manajemen bimbingan dan konseling. Perlu dirancang dengan cermat berapa anggaran yang diperlukan untuk mendukung implementasi program. Anggaran ini harus masuk ke dalam anggaran dan belanja sekolah atau madrasah. Pelaksanaan program BK komprehensif. Strategi pelaksanaan program untuk masing-masing komponen pelayanan dapat dijelaskan. Pelaksanaan program BK komprehensif, strategi pelaksanaan program untuk masing-masing komponen pelayanan dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Pelayanan dasar. 1. Bimbingan kelas. 2. Pelayanan orientasi. 3. Pelayanan informasi. 4. Bimbingan kelompok. 5. Pelayanan pengumpulan data atau aplikasi instrumentasi. B. Pelayanan responsif. 1. Konseling individual dan konseling kelompok. 2. Referral atau rujukan atau alih tangan. 3. Kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. 4. Kolaborasi dengan orang tua. 5. Kolaborasi dengan pihak-pihak terkait di luar sekolah atau madrasah. 6. Konsultasi. 7. Bimbingan teman sebaya atau peer guidance atau peer facilitation. 8. Konferensi kasus. 9. Kunjungan rumah. C. Perencanaan individual. Konselor membantu peserta didik menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh, yaitu yang menyangkut pencapaian, tugas-tugas perkembangan, atau aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. D. Dukungan sistem. 1. Pengembangan profesi. 2. Manajemen program. Struktur program tahunan bimbingan konseling terdiri atas 1. Rasional, 2. Dasar hukum, 3. Visi dan misi, 4. Deskripsi kebutuhan, 5. Tujuan, 6. Komponen program, 7. Bidang layanan, 8. Rencana operasional, 9. Pengembangan tema atau topik, 10. Rencana evaluasi, 11. Pelaporan dan tindak lanjut, 12. Sarana prasarana. Yang ketujuh, prosedur pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling. Berdasarkan konsep evaluasi program yang dibahas pada kegiatan 3, maka pelaksanaan evaluasi perencanaan program bimbingan dan konseling mencakup 5 tahap, yaitu: A. Menentukan tujuan evaluasi perencanaan program bimbingan dan konseling. Pada tahap ini merupakan tahap yang sangat penting karena dengan menetapkan tujuan inilah para evaluator akan memulai langkah awal dalam penilaiannya. B. Menentukan kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi merupakan patokan yang dapat digunakan untuk menilai suatu kegiatan atau aktivitas. Artinya, berdasarkan kriteria tersebut, suatu kegiatan atau program dapat dikatakan berhasil atau belum berhasil. C. Memilih instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang dipilih untuk digunakan dalam pengumpulan data berdasarkan tujuan dan jenis data yang dikumpulkan. D. Analisis data. Data yang telah terkumpul dengan berbagai instrumen. Pengumpulan data dianalisis dengan menggunakan analisis data, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. E. Pembuatan laporan. Berdasarkan analisis data, maka selanjutnya disusunlah laporan pelaksanaan penilaian proses dalam bimbingan dan konseling.
Dalam laporan memuat deskripsi, analisis hasil, dan pengambilan keputusan. 1. Prosedur evaluasi hasil bimbingan dan konseling. Prosedur pelaksanaan evaluasi hasil bimbingan dan konseling yaitu sebagai berikut. A. Menentukan tujuan evaluasi adalah menentukan tujuan karena dengan tujuan yang jelas akan dapat digunakan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau belum tercapai. B. Menentukan kriteria penilaian. Setelah langkah penetapan tujuan, maka selanjutnya adalah menentukan kriteria penilaian. C. Memilih instrumentasi penilaian. Instrumen penilaian yang dipilih untuk digunakan dalam pengumpulan data berdasarkan tujuan dan jenis data yang dikumpulkan. D. Analisis data. Data yang telah terkumpul dengan berbagai instrumen pengumpulan, data dianalisis dengan menggunakan analisis data, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. E. Pembuatan laporan. 2. Akuntabilitas bimbingan dan konseling. Pengertian akuntabilitas secara umum. Akuntabilitas dipandang sebagai konsep penting dalam kehidupan suatu lembaga atau organisasi. Konsep ini memungkinkan diperolehnya gambaran kinerja dan tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. 3. Akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling. Penegakan akuntabilitas oleh guru pembimbing atau konselor merupakan bentuk pertanggungjawaban pekerjaan konselor. 4. Tujuan dan manfaat. Akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling. 4. Tujuan dan manfaat. Akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling, Sugiono 2014 memaparkan bahwa akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling berfungsi untuk 1. Memperoleh balikan mengenai hasil kerja konselor. 2. Mempertimbangkan penggunaan metode dalam layanan bimbingan dan konseling. 3. Dapat lebih mengenal kebutuhan-kebutuhan peserta didik yang belum terrealisasi. 4. Mengurangi cara kerja yang sifatnya rutinitas dan menemukan inovasi layanan bimbingan dan konseling. 5. Sebagai dasar untuk memberikan masukan dalam rekrutmen konselor. 6. Memberikan pertimbangan dalam meningkatkan keterampilan konselor melalui pengiriman untuk mengikuti pelatihan-pelatihan bimbingan dan konseling. 5. Komponen akuntabilitas bimbingan dan konseling. Pertama, menerima tanggung jawab. 2. Komunikasi. Ketiga, penjelasan kepada stakeholder mengenai program. Keempat, mekanisme umpan balik.